bisa dapat pemahaman kenapa sih kok ada aturan tentang tanah terlantar itu diambil negara gitu ya. Karena kebetulan isu ini tuh keluar ya, itu adalah bersamaan dengan banyaknya isu-isu penyitaan dari negara. Memang pas aja nih isunya lagi digoreng gitu. Jadi istilahnya aturan yang sebenarnya udah ada dari tahun 2021 tiba-tiba digoreng sekarang dan jadi heboh. Setelah ada daftarnya, baru BPN tuh mungkin seperti semacam bersurat memberikan peringatan apa segala macam. Gimana nih, tanahnya terlantar atau enggak? Yang kita ngerasa bahwa kita nggak yakin gitu loh. Jangan-jangan nanti pemerintah memakai perisai ini atau peraturan ini untuk mengambil secara sewenang-wenang gitu. Hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Untuk yang pertama kali lihat akun ini, perkenalkan, hai, nama saya Nena. Saya adalah seorang praktisi hukum yang sudah berpraktek lebih dari 10 tahun. Yang mana di channel ini akan banyak membahas kaitannya dengan pertanahan. Jadi kalau kalian ada niatan ya mau ngurus-ngurus tanah, jual beli, hibah, warisan, atau hal-hal yang terkait dengan tanah, boleh banget nih follow akun ini ya. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update setiap minggunya. Nah, setiap minggunya minimum saya itu upload 1 video. Tapi kalau lagi rajin ya 2 kali lah ya. Jadi tergantung dari kesibukan saya, tapi saya pengen sih ya bisa seminggu 2 kali. Doain ya teman-teman, kalau misalnya banyak yang like, banyak yang subscribe, banyak yang komentar, saya akan makin semangat nih gitu ya. Oke, nah teman-teman, kali ini saya akan bahas topik yang menarik banget, yang banyak juga berita hoaxnya, itu kaitannya dengan tanah terlantar itu bisa diambil oleh negara. Nah lo gimana nih? Karena banyak berseliweran ya, saya lihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, yang mana komentar-komentarnya itu benar-benar pedes gitu ya. Katanya, kenapa sih ini pemerintah ngadi-ngadi aja buat aturan tanah terlantar diambil oleh negara gitu ya. Padahal itu kan tanah dibelinya pakai uang sendiri apa segala macam, tapi kok giliran 2 tahun mungkin tidak diurus gitu bisa jadi milik negara, itu namanya perampasan apa segala macam. Nah, saya mulai lihat-lihat ini ya, POV-nya saya bukan juga sebagai bagian dari pemerintahan juga bukan gitu ya. Jadi saya cuman hanya ingin memberikan opini yang netral aja gitu ya. Karena sebenarnya aturan mengenai tanah terlantar itu bisa diambil oleh negara itu bukannya baru tahun ini aja gitu ya. Maksudnya bukannya baru ada di tahun ini, di tahun 2025 di mana video ini dibuat ya. Sebenarnya peraturan itu udah ada sejak tahun 2021, cuman memang baru hebohnya itu sekarang. Mungkin hal itu ya dipicu oleh adanya statement-statement gitu kan, mungkin dari menteri atau dari aparat pemerintahan yang menyatakan mengenai hal ini. Nah, sebenarnya gini ya teman-teman, kita harus ini dulu ya, mungkin mengosongkan gelas kita dulu atau mengganti perspektif kita, kacamata kita tuh dengan kacamata yang positif dulu gitu ya, agar kita nih bisa dapat pemahaman kenapa sih kok ada aturan tentang tanah terlantar itu diambil negara gitu ya. Nah, jadi aturannya itu teman-teman bisa lihat nih, ada di peraturan pemerintah nomor 20 ya tahun 2021. Itu judulnya adalah penertiban kawasan dan tanah terlantar gitu ya. Nah, di ketentuan ini intinya itu gini loh teman-teman sobat hukum. Aturan mengenai tanah terlantar ini sebenarnya kalau kita lihat dari konsep bernegara gitu ya, ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya di negara-negara lain, di negara tetangga gitu ya. Walaupun saya nggak hafal ya di Malaysia, di Singapura kaitannya dengan aturan tanah terlantar ini, tapi ada juga gitu loh. Menurut saya salahnya di sini adalah mungkin pemerintah kita ini ya, pemerintah Indonesia ini udah kehilangan kepercayaan gitu ya dari masyarakatnya. Karena kebetulan isu ini tuh keluar ya, itu adalah bersamaan dengan banyaknya isu-isu penyitaan dari negara. Kayak misalnya Girik kalau tidak diurus sampai 2026 itu akan jadi tanah negara, padahal itu yang nggak sepenuhnya seperti itu ya, ibaratnya itu ada hoaxnya juga. Terus udah gitu isu-isu mengenai bahwa sekarang kalau misalnya kita memperdengarkan lagu-lagu gitu ya, itu harus bayar royalti. Jadi mungkin ini adalah akumulasi gitu ya dari
kekecewaan rakyat mungkin gitu kan, atau memang pas aja nih isunya lagi digoreng gitu. Jadi istilahnya aturan yang sebenarnya udah ada dari tahun 2021 tiba-tiba digoreng sekarang dan jadi heboh gitu loh. Padahal sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain gitu aturannya dengan tentang tanah terlantar ini, di Indonesia juga sebenarnya kalau kita baca deh PP-nya nomor 20 tahun 2021 itu sebenarnya maksudnya baik ya. Jadi ibaratnya gini, kebayang nggak kalau misalnya tidak ada aturan tentang ini gitu ya. Jadi kan banyak banget nih sebenarnya ya pada prakteknya ada tanah-tanah tuh yang bener-bener emang terbengkalai gitu. Jadi dikuasai tanpa alas hak tuh yang jelas. Jadi misalnya nggak tahu deh itu tanah siapa, tetapi pokoknya udah ada desa di situ, bahkan istilahnya satu desa banyak orang tinggal di sana tapi nggak punya kepemilikan gitu ya. Atau kayak misalnya ada sawah-sawah gitu kan yang memang udah nggak difungsikan sebagai sawah, tapi nggak ada yang tahu gitu loh siapa yang punya gitu loh. Tetapi orang mau menggarap sawah itu juga nggak berani karena merasa bukan miliknya gitu loh. Jadi ibaratnya itu banyak banget di kawasan hutan juga. Ada juga yang dekat-dekat sana gitu ya, mungkin punya tanah-tanah tetapi nggak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Terus terutamanya lagi misalnya ada pengembang gitu ya, atau developer gitu mungkin, atau ya anggaplah pengembang kawasan atau apa, yang mana mereka itu dari tanah negara mohon gitu loh agar di atas tanah negara itu bisa ada misalnya hak guna bangunan, misalnya mau dibangun sesuatu gitu kan, tetapi ternyata mangkrak gitu, jadi istilahnya terbengkalai begitu saja. Atau misalnya ada suatu kawasan gitu dimintakan oleh sebuah badan hukum gitu ya, PT gitu, PT itu minta di atas tanah itu gitu HGU atau hak guna usaha. Jadi misalnya mau buat perkebunan, tapi ternyata kebunnya itu mangkrak, tidak pernah ibaratnya itu dikelola gitu ya. Nah sebenarnya penting banget pengaturan ini agar dalam kondisi-kondisi tertentu negara itu punya legitimasi gitu loh, punya dasar hukum untuk bisa mengambil alih tuh tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalnya negara punya hak untuk itu, artinya harusnya nih ya, tanah-tanah yang terlantar itu yang enggak dipakai dengan sebagaimana mestinya oleh si pemiliknya atau si pemegang haknya, itu bisa didokumentasi, istilahnya diinventaris gitu ya, dijadikan satu data-datanya lalu dimasukkan ke yang namanya bank tanah. Yang mana bank tanah ini ibaratnya itu adalah stok tanah yang punya negara yang bisa nanti dimanfaatkan lagi untuk kebermanfaatan yang lebih luas gitu. Jadi kebayang nggak? Jadi yang tadinya tanah-tanah itu mangkrak gitu kan, itu bisa diinventaris gitu kan, dimasukkan dalam bank tanah. Lalu kalau ada yang membutuhkan itu bisa digunakan gitu loh. Jadi sebenarnya sih maksudnya bagus ya menurut saya. Namun ya kembali lagi, sekarang rakyat udah hilang trust gitu loh. Jadi mungkin rakyat ya seperti saya rakyat juga gitu ya, punya ibaratnya itu pemikiran gitu quote to quote bahwa aduh jangan-jangan ada kayak gitu, ada peraturan ini adalah semata-mata untuk merampas hak rakyat gitu loh. Istilahnya kita ngerasa itu bahwa kita tuh dijadikan objek, jadi objek penderita gitu ya, bahwa itu tuh adalah dipakai untuk menyakiti kita gitu, mengambil hak-hak kita gitu. Karena sebenarnya nggak seperti itu gitu loh teman-teman, yang mau saya jelaskan bahwa kalau penetapan jadi tanah terlantar itu nggak satu sisi, ibaratnya itu dengan mudahnya misalnya pemerintah gitu yang ngelihat ada tanah kosong, oh ini tanah terlantar langsung jadi tanah negara, nggak seperti itu gitu ya. Untuk menetapkan satu tanah itu aja jadi tanah terlantar itu harus ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh gitu ya. Jadi secara garis besar sih ibaratnya nih misalnya dalam 2 tahun dilihat gitu kan ada nggak, jadi kan BPN setempat gitu ya yang punya kewenangan gitu untuk menentukan mana tanah terlantar. BPN setempat di kota-kota itu ntar ngeliat mana nih ada nggak tanah-tanah yang emang terbengkalai, mungkin apa diinventaris dulu gitu kan. Nah lalu setelah itu, setelah ada daftarnya, baru ntar BPN tuh mungkin seperti semacam bersurat memberikan peringatan apa segala macam, gimana nih tanahnya terlantar atau enggak ya, secara sederhananya gitu ya. Dan itu peringatannya sampai 3 kali gitu kan. Nanti kalau misalnya setelah peringatan 3 kali tetap juga diundang untuk mediasi gitu ya, yang dianggap sebagai pemilik segala macam. Nanti di situ baru dicari tuh jalan tengahnya, baru nanti diputuskan oh bener nih tanah terlantar atau tidak gitu. Jadi nggak semena-mena banget gitu loh, nggak yang oh tanah kosong dikit langsung diambil, nggak seperti itu sama sekali ya teman-teman gitu. Namun ya kembali lagi bahwa yang saya bicarakan ini adalah dalam konteks
ya idealnya gitu ya, ideal yang ada di ketentuan ini. Jadi ketentuan peraturannya ini tuh bagus banget, nggak ada yang salah sama peraturannya. Cuman ya memang dalam pelaksanaannya itu seperti apa, mungkin itu teman-teman ragukan gitu ya, atau yang rakyat seperti kita ini gitu ya, yang kita ngerasa bahwa kita nggak yakin gitu loh, jangan-jangan nanti pemerintah memakai perisai ini atau peraturan ini untuk mengambil secara sewenang-wenang gitu. Jadi istilahnya mungkin miss-nya itu di situ gitu. Padahal menurut saya ketentuannya kalau dibaca itu tuh bagus banget gitu loh. Jadi harusnya itu ada tanah terlantar, setelah melalui prosedur, kalau memang ditetapkan sebagai tanah terlantar, nanti dimasukkan ke bank tanah. Nanti di bank tanah itu kalau misalnya ada memang rakyat atau perusahaan atau apa yang mau memohonkan atas itu tuh juga bisa didistribusikan kembali gitu loh. Jadi sebenarnya maksudnya bagus untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi gitu ya teman-teman. Nah jadi gini, sekarang kan kalau misalnya kita fokus pada masalahnya aja, mungkin kita akan bawaannya keki aja gitu ya, kesel. Tapi coba deh kita tanya lagi ke diri kita sendiri, kita nggak usah mikirin satu negara dulu deh ya, kita mikirin diri kita aja dulu. Nah kita bertanya aja lagi ke diri kita, apakah dengan peraturan ini ada potensi nggak saya terkena imbas ya. Teman-teman sekarang yang nonton video ini coba deh ingat-ingat, apakah saya ada nih punya tanah tapi nggak saya urus, atau saya ada nggak ya punya warisan tapi nggak pernah saya urus, nggak pernah saya sertifikatkan, nggak pernah dibayar, PBB-nya ada nggak. Nah kalau misalnya ada, oh iya ya ada nih, misalnya saya pernah dapet warisan di kampung nggak pernah saya urus, gimana ya. Nah mulai aware di situ loh teman-teman. Jadi istilahnya kita ambil positifnya, jadi aware di situ, ya udah diurus. Caranya gimana agar tidak dianggap tanah terlantar? Ya tentunya tanah itu harus dimanfaatkan, paling tidak dijaga. Nah pertama dijaganya apa? Pertama dijaga legalitasnya dong. Jadi surat-suratnya itu surat kepemilikan atas tanah itu diurus. Kalau misalnya belum sertifikat ya disertifikatkan. Kalau misalnya sudah sertifikat belum balik nama waris ya dibalik nama waris. Jadi ibaratnya buatlah istilahnya sertifikat itu sesuai dengan keadaan sekarang gitu ya. Nah lalu dicek lagi PBB-nya ada nggak PBB-nya. Kalau misalnya ternyata PBB-nya nggak ada, dicek apakah tidak ada karena diblokir gitu ya, karena udah lama PBB-nya nggak dibayar. Kalau misalnya iya ya dibayar tunggakannya gitu loh, karena itu adalah bukti bahwa kita tidak menelantarkan tanah kita gitu loh. Jangan kita egois bahwa kita punya tanah gitu kan, kita nggak mau urus tapi kita marah dengan ketentuan ini, jangan dong gitu loh. Karena kita harus ingat bahwa tanah itu memiliki yang namanya fungsi sosial. Artinya tanah itu tidak semata-mata hanya untuk meladeni kebutuhan kita aja, tetapi tanah itu juga harus berfungsi untuk orang banyak. Jadi ibaratnya kalau kalian nggak pakai, ya orang lain akan pakai, ibaratnya gitu. Jadi kalian bener-bener jangan marah dengan peraturan ini. Yang penting kalian itu adalah melakukan tindakan seperti pemilik yang baik gitu loh. Jangan ditelantarkan dong gitu ya. Itu pertama, tadi urus legalitasnya, bayar pajak-pajak yang terutang. Lalu yang kedua, secara fisiknya kalian juga harus jaga. Kalau kalian nggak mau dianggap menelantarkan tanah itu, ya udah dong, jangan kasih orang yang bukan pemiliknya, misalnya buat bedeng di sana, atau tinggal di sana, atau buat gudang di sana, atau buat markas di sana, atau memanfaatkan tanah itu, mohon maaf, sebagai tempat untuk pembuangan sampah lah, atau dimanfaatkan sama orang sekitar liar gitu ya untuk naruh barang-barang bekas atau apa, ya jangan dikasih dong gitu loh. Kalau kalian tidak menelantarkan, artinya ya kalian kan merawat dong. Jangan kasih orang yang tidak punya hak, tidak pernah bayar sewa sama kalian, tidak pernah izin sama kalian memakai tanah itu gitu loh. Nah, selain itu juga kalau misalnya seperti itu, kalian juga baiknya ya agar untuk melindungi nih batas-batasnya buat pagar gitu loh. Jadi kalau itu tanah kosong aja gitu, nggak ada bangunannya, buat pagar gitu ya, dibuat pagar di situ, dikunci, ditutup. Lalu misalnya kalau tanah kosong ya dibuat apa kayak kebun atau apa. Jadi jangan kelihatan sebagai tanah yang terbengkalai seperti itu gitu loh. Jadi di sini maksud saya itu adalah jangan termakan gitu ya hoax. Kita coba lihat dulu aturannya, kita lihat juga implementasinya. Nah, kita baru pusing atau kita protes keras gitu loh kalau misalnya memang aturan ini ternyata dijalankannya dengan tidak baik gitu loh oleh pemerintah. Misalnya ternyata pemerintah dengan adanya aturan ini ucuk-ucuk atau ngambil tanah orang tanpa melalui prosedur sebagaimana dengan aturan ini. Nah, boleh deh kita viralkan, marah kita gitu ya. Tetapi ini
belum terjadi apa-apa gitu kan, dan bahkan istilahnya mungkin baru tersosialisasi aja, baru karena ini mungkin sosmed atau apa jadi heboh gitu. Jangan buru-buru marah dulu gitu ya. Tapi istilahnya kalau menurut saya adalah seperti kata pepatah gini, kalau kita menunjuk orang lain gitu ya, menunjuk gini, kita marah sama pemerintah, sebenarnya ada 4 jari lain itu yang menunjuk diri kita sendiri gitu ya. Artinya apa? Ya sebelum kita marah-marah sama orang lain, kita tunjuk dulu diri kita sendiri. Ada nggak ya saya melakukan hal-hal sebagaimana aturan ini yang menyebabkan saya itu adalah sebagai pemilik yang melantarkan tanah gitu ya. Jadi kita tunjuk dulu diri kita sendiri. Oh, kalau nggak ada ya artinya kan aturan ini nggak ada efeknya buat kalian gitu loh. Jadi kenapa kita harus ikut tersulut marah gitu ya, apalagi kita bener-bener nggak tahu isi aturannya seperti apa. Jadi teman-teman di sini yang nyimak konten saya, yang subscribe channel saya yakin adalah orang-orang yang cerdas gitu ya, orang-orang dengan pemikiran terbuka, apalagi sampai nonton di menit ke-15 ini, pasti bener-bener orang yang mau gitu ya membuka pikiran untuk menerima informasi yang benar gitu ya. Jadi yuk kita jadi netizen yang cerdas gitu ya. Jangan mau kita dijadikan alat atau untuk ngompor-ngompori aja gitu hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Kalau misalnya kita mau, kita tabayun dulu, kita baca dulu aturannya, lalu kita cerna gitu loh dengan pemikiran kita gitu kan. Apakah kira-kiranya ada aturan yang salah atau apakah ada implementasi yang salah? Kalau ada yang salah, di situ baru kita bersuara. Tetapi kalau kita hanya mengikuti arus, jangan ya, karena kalau kita ikut-ikutan bersama-sama dalam keburukan, ya kita ikut juga buruknya. Untuk apa? Kan lebih banyak mudaratnya. Oke, kira-kira itu ya pembahasan hari ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight yang positif di sini, dan mudah-mudahan juga mendapatkan informasi yang berimbang. Sekali lagi, saya juga sama kok seperti teman-teman semua juga. Saya juga rakyat biasa yang mana berharap pemerintah kita ini bisa menerapkan aturan yang berpihak kepada rakyat. Oke teman-teman, sampai jumpa di bahasan-bahasan saya yang lainnya. Jangan lupa nih subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, bye-bye.